Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, Bapak Guru akan menyapa anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali Bapak Guru Anas, Bapak Guru Tri, dan Kakak Sean berjumpa kembali bersama anak-anak yang ada di rumah dalam ibadah sekolah minggu pada minggu hari ini. Yuk semua anak-anak yang ada di rumah, semua berdiri, kita menyanyikan Shalom, Shalom, selamat pagi. Shalom, Shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, Shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, Shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, Shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan lompat-lompat. Shalom, Shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, Shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia sangat senang kita beribadah saat ini kepadanya. Salam juga. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di samping sini. Bapak Guru mau bertanya sama anak-anak yang ada di rumah. Kenal tidak? Kalau Bapak Guru kenal tidak dengan orang itu? Kenal dong. Iya. Anak-anak di rumah kenal tidak? Ya, betul sekali. Namanya Bapak Jokowi. Dia adalah presiden kita. Bapak Jokowi dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa kita. Terkhusus pada saat pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk selalu menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menggunakan masker. Dan semua peraturan itu kita harus taati dan laksanakan. Dan itu tandanya kita mematuhi pemerintah kita. Kita akan membaca pembacaan Mazmur yang terdapat dalam Mazmur 33 ayat 12. Anak-anak yang di rumah, semua siapkan Alkitabnya, kita membaca pembaca Mazmur secara bersama-sama dari Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Iya. Nah, anak-anak di rumah, mungkin satu minggu ini kita tidak dengar-dengaran sama orang tua kita. Kalau disuruh mungkin pakai masker, ada yang masih marah-marah sama orang tuanya. Tuhan sangat sedih melihat itu. Karena itu kita mau minta ampun sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan sambil kita menyanyi lagunya DOSA, dosa. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauh
Ya, kita telah mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita dengarkan berita anugerah yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 21. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Saat ini kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Uang yang diberikan sama papa mamanya, sama nenek kakeknya, sama kakaknya atau om tantenya dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan disetor oleh guru sekolah minggu terdekat atau menggunakan scan barcode yang tersedia di atas layar. Namun sebelum itu, kita dengarkan nas persembahan yang terdapat dalam Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mengiringi persembahan kita, kita menyanyikan persembahan kami. Kita ulangi lagu ini satu kali lagi. Persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kita telah memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mendoakan dan kita juga akan mendoakan cerita yang akan dibawakan oleh Bapak Guru Tri. Semua lipat tangan, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana pada hari ini kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami Tuhan kepadamu. Engkau memberkati Tuhan sisa daripada orang tua kami, kakek kami, nenek kami Tuhan, Engkau berkati. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau memberkati Bapak Guru Tri yang akan memberikan cerita. Engkau berkati kami Tuhan, kiranya kami boleh siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak di rumah, tahu tidak ini gambar apa? Bapak Guru Anas tahu tidak ini gambar apa? Mahkota Bapak Guru, Iya, gambar mahkota. Biasanya mahkota dipakai sama siapa? sama raja. Sama raja. Iya. Nah, ternyata dahulu bangsa Israel juga pernah dipimpin sama seorang raja. Siapa ya kira-kira raja pertama bangsa Israel? Mau tahu jawabannya? Bapak Guru Anas mau tahu jawabannya? Mau Bapak Guru. Iya, yuk kita dengarkan cerita kita hari ini. Samuel sekarang sudah sangat tua dan anak-anak Samuel sudah menjadi hakim bangsa Israel. Tapi mereka tidak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Mereka suka berbuat jahat dan Tuhan sangat sedih melihat itu. Orang Israel datang marah-marah sama Samuel. Mereka tidak mau dipimpin lagi sama seorang hakim. Mereka mau dipimpin sama seorang raja yang bisa memimpin mereka dalam peperangan. Nah, akhirnya Bapak Samuel pun pergi berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, berikanlah apa yang mereka minta, karena mereka tidak mau lagi dipimpin olehku. Tetapi beritahu mereka apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka berikan kepada raja nantinya. Samuel pergi berkata kepada orang-orang Israel bahwa mereka harus memberikan segala sesuatu yang mereka punya kepada raja nantinya. Tetapi bangsa Israel tetap meminta untuk dipimpin oleh seorang raja. Nah, dari suku Benyamin ada seorang bapak yang kaya raya. Namanya adalah Bapak Kis. Bapak Kis ini punya seorang anak yang gagah perkasa, badannya kuat dan tinggi. Namanya adalah Saul. Nah, suatu hari Bapak Kis ini kehilangan ternak dia.
dia menyuruh Saul anaknya dan juga seorang pembantunya untuk pergi mencari hewan ternaknya. Dan mereka pun pergi berjalan kaki mencari hewan ternak Bapak Kis. Mereka terus mencari, tapi ya mereka belum dapat. Dan Saul berkata kepada pembantunya, "Ayo kita pulang saja, karena ayahku sekarang pasti sudah khawatir dengan kita." Tetapi pembantunya berkata kepada Saul, "Jangan dulu, di depan di kota itu ada Nabi Samuel, dia mungkin bisa membantu kita." Mereka berdua akhirnya pergi menuju ke kota itu. Dan ketika mereka masuk ke kota itu, mereka bertemu dengan Samuel. Dan Samuel sangat senang sekali bertemu dengan Saul karena Tuhan sudah memberikan petunjuk kepadanya siapa yang akan menjadi raja orang Israel. Nah, Tuhan pun berkata kepada Samuel, "Samuel, inilah orang yang akan menjadi raja bangsa Israel." Ternyata Tuhan sengaja membuat hewan ternak Bapak Kis hilang sehingga Saul dan Samuel bisa bertemu. Dan karena Saul telah dipilih Tuhan untuk menjadi raja orang Israel, Bapak Samuel menyampaikan kepada Saul bahwa orang-orang Israel menginginkan seorang raja dan Tuhan telah memilih Saul sebagai raja mereka. Dan akhirnya Samuel mengajak Saul untuk makan bersama. Setelah mereka makan, mereka pulang ke rumah Samuel dan Saul beserta pembantunya pada malam itu menginap di rumah Samuel. Esok harinya Saul dan pembantunya akan pulang, tetapi Saul menyuruh pembantunya pulang terlebih dahulu dan Samuel akan memberitakan firman Tuhan kepada Saul. Samuel mengambil minyak dan menuangkan minyak itu ke atas kepala Saul. Itulah tanda bahwa Tuhan telah memilih dan mengurapi Saul sebagai raja orang Israel. Dan Saul pun pulang ke rumahnya. Samuel akhirnya mengumpulkan semua orang-orang Israel, termasuk keluarga Saul dari suku Benyamin. Tetapi Bapak Samuel tidak melihat Saul. Dan ternyata Saul bersembunyi di antara barang-barang. Orang-orang tidak sulit untuk mendapatkan Saul karena badan Saul tinggi dan besar. Dan akhirnya Saul pun dibawa ke depan Samuel dan semua orang Israel. Samuel berkata kepada orang Israel, "Inilah rajamu, raja pilihan Tuhan, patuhilah dia." Bangsa Israel sangat senang dan mereka bersorak-sorak. Dan sejak hari itu bangsa Israel dipimpin sama seorang raja bernama Saul. Tetapi Samuel tetap dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk menemani Saul memimpin bangsa Israel. Sekian cerita Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel 8 sampai Samuel pasal 10. 1 Samuel 8 sampai pasal 10. Pokok ceritanya raja pilihan Tuhan. Tapi yang kita baca hari ini cukup dari 1 Samuel 10 ayat 1. Ayo anak-anak di rumah kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 10 ayat yang pertama. Anak-anak yang sudah bisa membaca, kita baca sama-sama ya. Dan anak-anak yang belum bisa membaca, mohon untuk orang tua membimbing anak-anak membacakan. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. 1 Samuel 10 ayat 1 berbunyi demikian. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Amin. Ya, merespon cerita kita pada hari ini, kita menyanyi Aku Anak Raja. Semuanya berdiri. Ayo.
anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Ayo semua anak-anak di rumah, lipat tangannya, duduk yang tenang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan cerita. Kami mau selalu menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada pemerintah yang Tuhan telah pilih. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang berulang tahun, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan lengkapi sukacita mereka sehingga mereka dapat terus bersukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami. Kami mau ujian, Tuhan berkati kami dalam mempersiapkannya, dalam belajar, sehingga kami dapat menjawab soal-soal nantinya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, berkati mereka senantiasa, agar mereka senantiasa dapat mendidik kami dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, berkati mereka, agar mereka dapat memimpin kami dengan baik. Ini doa kami, ungkapan syukur kami, terima kami yang bermohon, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tak terasa ibadah kita hampir selesai. Semuanya berdiri, namun sebelum itu kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 17. 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kita menyanyikan Aku Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, mau dia bersyukur pada Tuhannya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin, Tuhan menjaga kita, amin, Tuhan menyayangi kita. haleluya, amin. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.